Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam siaran Tabura Injil edisi tanggal 22 Januari tahun 2021. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berada dalam kondisi dan keadaan yang baik dalam perlindungan tangan kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Menjalani kehidupan kita di hari ini, kita bersama-sama hendak merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mengawalinya, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan hidup kami hingga di hari ini. Kami kembali memanggil nama-Mu yang kudus, karena Engkaulah Allah pencipta kami. Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami umat-Mu, memasuki tahun anugerah yang baru. Bahkan kami telah ada di minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa di surga, kembali di hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, yang adalah penuntun bagi perjalanan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami maksud firman-Mu, tetapi juga dapat melakukannya dalam perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita di hari ini berbunyi, hanya Allah yang layak disembah. Bapak Ibu Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kita sebagai manusia ada batasnya. Berapapun besarnya kekuasaan kita, berapapun besarnya kejayaan kita, berapapun besarnya harta kita, pada akhirnya kita akan sampai pada titik di mana semua itu tidak dapat dipertahankan, apalagi dibanggakan. Persis seperti kata pemazmur di ayat 4 pembacaan kita tadi. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga
lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu hidup manusia sangat terbatas. Apakah dia seorang raja, apakah ia seorang bangsawan, seorang penguasa, maupun rakyat biasa, dan seterusnya. Pemazmur menyerukan kepada kita agar jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Karena itu, kita tidak boleh sombong. Setinggi apapun kedudukan seseorang, ia tetaplah manusia. Ia tetaplah ciptaan. Dan kedudukannya itu tidak menjamin keselamatan dirinya dan orang-orang yang berharap kepadanya. Firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk berhenti mempercayakan diri kepada siapa saja dan apa saja, baik itu politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan agama. Kita ingat bahwa agama hanyalah sarana bagi kehidupan beriman kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, tidak dimaksudkan di sini bahwa kita tidak perlu menganggap penting hal-hal tersebut tadi. Semua itu tetap penting dan sangat kita perlukan. Akan tetapi, semua itu, bahkan semua hal, tidak dapat menyelamatkan kita. Semua itu pada suatu saat akan berakhir. Semua isinya, semua teorinya, semua janji dan kekuatannya akan berakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak akan berakhir hanyalah Tuhan dan firman-Nya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita harus mempertahankan kepercayaan kita. Dengan kata lain, kepadanya lah kita harus menyandarkan seluruh harapan kita. Hanya Allah yang patut disembah, dipuji, dan diagungkan selama-lamanya. Sebab kuasanya tidak tertandingi oleh siapapun di muka bumi ini. Ia adalah pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menapaki kehidupan kita di tahun yang baru, bagi orang-orang yang mempercayakan atau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, pemazmur menyebut mereka sebagai orang-orang yang berbahagia. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan akan membuat hidup mereka bermakna dan tidak berakhir dengan sia-sia. Bukan berarti mereka tidak akan mati, mereka tidak akan sakit, kecewa atau mengalami kegagalan. Kenyataan-kenyataan itu dapat saja terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Namun demikian, akhir hidup mereka akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mempertaruhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti bunga rumput yang layu lalu lenyap. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, namun tumbuh kembali dan menghasilkan buah yang banyak. Orang percaya dan orang yang tidak percaya sama-sama akan mengalami akhir hidupnya. Tetapi yang satu akan berakhir dengan sia-sia atau dengan kata lain lenyap, dan yang lainnya berakhir dengan penuh makna atau mereka akan menghasilkan buah. Perbuatan penyelamatan Allah yang dikatakan pemazmur dalam teks pembacaan kita ini merupakan wujud dari kepedulian Allah kepada umatnya yang tertindas
dan yang lemah. Dan pemazmur sungguh memahami bahwa Allah begitu peduli dan mengasihi umatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita diajak oleh pemazmur untuk memaknai perjalanan kehidupan kita sampai di saat ini. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, maka kita tidak akan sampai pada saat ini. Tahun yang lama telah kita lewati dengan segala suka dukanya. Semua itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus senantiasa bersyukur dan memuji memuliakan namanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi saudaraku, bersandarlah selalu kepada Tuhan, karena Dialah penguasa atas dunia ini dan segala isinya. Dialah penolong kita, Dialah penopang dan pelindung orang-orang lemah. Dialah Raja kita. Seperti pemazmur, biarlah kita juga mau berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini. Biarlah menjadi satu kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di awal bulan dan tahun yang baru ini. Bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Engkau satu-satunya Allah yang harus kami sembah. Biarlah hidup dan kehidupan kami selalu memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kuatkan kami oleh firman-Mu yang sudah kami dengarkan di hari ini, untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil, dimanapun berada. Biarlah lewat kesaksian firman Tuhan yang ditaburkan, dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan iman percaya mereka, menuntun mereka melewati hari-hari hidup di tahun yang baru, tahun yang masih penuh dengan misteri bagi kami, tetapi juga tahun yang penuh dengan tantangan-tantangan yang berat. Namun kami percaya, Tuhan yang kami imani, Allah di dalam nama Yesus Kristus, tetap setia untuk menuntun perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau memberkati seluruh kehidupan umat-Mu, seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, bahkan di dalam segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, yang mereka alami, teristimewa di tengah-tengah kondisi dan situasi pandemi Corona yang masih mengancam kehidupan dunia ini. Tuhan melindungi dan memberkati umat-Mu dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan jamah dan pulihkan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang terdampak secara ekonomi. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Uluran tangan kasih sesama mereka dapat meringankan segala beban-beban pergumulan mereka yang terdampak pandemi Corona ini, Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati segala pergumulan-pergumulan umat-Mu dalam segala situasi dan kondisi dunia yang mereka hadapi di saat ini. Kami percaya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, pertolongan, benteng perlindungan bagi kami di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan hidup ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati seluruh program siaran Tabura Injil di tahun pelayanan yang baru tahun 2021. Bersama-sama dengan seluruh kru, tapi juga Badan Pekerja Klasi Siapen Selatan.
Tuhan memberkati semua rencana-rencana pelayanan melalui siaran Tabura Injil ini. Biarlah program ini terus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.